Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah assalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina wa habibina asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia yang terus diberikan kepada kita semua. Dan marilah kita senantiasa meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakini tidak ada perintah, tidak ada larangan dalam agama ini kecuali yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis yang sahih. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan di malam hari ini insyaallah taala kita akan lanjutkan kembali kajian kita membahas tafsir dari surat-surat pendek. Dan untuk malam hari ini insyaallah ta'ala kita akan masuk di surah Al-Qadar. Surah Al-Qadar Makiyatun wa ayatuha khamsu ayatin. Dari surat Al-Qadar ini termasuk surat Makiyah, yaitu surat yang diturunkan di Mekah atau surat yang turun sebelum hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian untuk jumlah ayatnya ada 5. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an di malam yang penuh kemuliaan. Dan tahukah engkau apa yang dimaksud dengan malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan lebih baik daripada 1000 bulan. Dan di malam itu turunlah para malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Rabb mereka dari seluruh perkara. Kebahagiaan, kesejahteraan di malam itu sampai terbit fajar. Surat yang cukup pendek yang insya Allah kita semua telah menghafal dengan baik. Maka kita akan melihat apa yang terkandung di dalam surat Al-Qadar ini. Yang pertama, takrirul wahyi wa isbatu nubuwah al-Muhammadiyah. Kandungan dari surat Al-Qadar ini yang pertama adalah adanya penetapan wahyu. Adanya penetapan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat Jibril ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian disampaikan kepada para sahabat ketika itu.
Jadi wahyu itu kita harus meyakini. Ya, wahyu itu ada, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian isbatu nubuwah al-Muhammadiyah, ada penetapan tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga harus kita yakini bahwasanya Muhammad itu adalah benar-benar nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita mengikrarkan, kita mengakui tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, maka ada 4 hal yang harus kita laksanakan. Pertama, tasdiquhu fima akhbaro. Jadi kalau kita telah syahadat asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi tidak ada ilah yang hak untuk disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah Rasulullah, maka ikrar kita mencakup 4 hal. Tasdiquhu fima akhbaro, membenarkan apa saja yang dikhabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua, yang masuk akal maupun tidak masuk akal. Kalau itu memang benar kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita wajib percaya. Sehingga salah seorang sahabat yang bernama Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar itu disebut sebagai As-Siddiq. Jadi As-Siddiq itu artinya adalah yang sangat membenarkan, sangat percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Apapun yang dikhabarkan Nabi, Abu Bakar adalah orang pertama yang percaya. Di antaranya kisah yang masyhur, kisah Isra Mi'raj, di mana di pagi hari Nabi Muhammad SAW bercerita kepada orang-orang kafir Quraisy ketika itu, tadi malam saya telah Isra, berarti saya telah berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa berarti dari Mekah sampai ke Palestina. Kemudian setelah itu ke Mi'raj, ke Sidratul Muntaha, langit ke-7. Kemudian pagi hari itu sudah sampai ke Masjidil Haram lagi, sampai ke Mekah lagi. Dan orang-orang Quraisy ketika itu sangat tidak percaya. Kenapa? Jarak antara Mekah sampai Palestina itu ketika itu ditempuh oleh seorang pengendara kuda yang paling hebat, itu membutuhkan waktu 1 bulan. Apalagi pengendara kuda yang tidak hebat. Ya, yang hebat saja itu 1 bulan. 1 bulan itu sudah jagoannya. Ya, Rosinya zaman dulu itu 1 bulan. 1 bulan. Nah ini kok 1 malam, apalagi sampai langit ke-7. Dan kita tahu bahwasanya jarak antara dunia ini, dunia yang kita tempati ini sebagaimana hadis Nabi, sampai ke langit pertama saja, yaitu langit dunia yang kita ketika kita keluar kita lihat yang berwarna biru, itu adalah langit dunia, sama dunia. Langit dunia atau langit pertama itu membutuhkan 500 tahun perjalanan. Jadi kita jalan terus 500 tahun perjalanan, tapi biasanya sampai umur 85-90 sudah almarhum ya. Tapi kalau misalnya ini terus kita hidup 500 tahun itu baru sampai langit dunia, langit yang biru itu. Kemudian tebalnya langit dunia itu 500 tahun perjalanan. Baru setelah itu langit kedua ditempuh 500 tahun perjalanan. Kemudian tebalnya 500 tahun perjalanan dan seterusnya sampai langit ke-7. Kemudian kata orang kafir Quraisy ketika itu, wahai Abu Bakar, temanmu Muhammad sudah tambah gila. Ya, kalau bahasa RT sini majnun ya, gila ya. Sudah tambah majnun, tambah gila, mosok dia seperti ini dan seterusnya. Apa kata Abu Bakar ketika itu? Benarkah Muhammad mengatakan seperti itu? Benar, kata kafir Quraisy. Kata Abu Bakar, seandainya Muhammad mengatakan yang lebih mustahil dari itu, aku tetap percaya. Seandainya Muhammad mengatakan yang lebih mustahil dari itu, aku tetap percaya. Maka Abu Bakar disebut Abu Bakar As-Siddiq, yang sangat mempercayai apa yang dikhabarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah ikrar bahwasanya Muhammad adalah
nabi kita, rasul kita. Maka apapun yang dikhabarkan oleh Nabi Muhammad wajib kita percaya. Walaupun itu sangat tidak masuk akal. Nabi mengkabarkan di akhir zaman akan ada dajjal, wajib kita percaya. Di akhir zaman akan ada kiamat, wajib kita percaya. Nabi Isa sekarang belum wafat, di langit nanti turun untuk membunuh dajjal, kita wajib percaya. Adanya azab kubur, kita juga wajib percaya. Semua yang dikhabarkan Nabi wajib kita percaya. Kemudian yang kedua, ta'atu fima amara, mentaati semua yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fattaqullaha mastata'tum. Jadi bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai kemampuan kalian. Jadi apapun yang diperintahkan Nabi semampu kita, ya kita taati, kita laksanakan, kecuali kita tidak mampu, lain lagi. Kemudian istinabu manaha an wa zajara, jauhi dari apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi melarang ini dan seterusnya, semampu kita jauhi. Kalau kita memang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, wala na'budu illa bima syara'a. Kita jangan sampai melakukan ibadah apapun kecuali yang telah diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena aslu hukmil ibadah, karena asal hukum semua ibadah haramun, kata para ulama, haram. Jadi ibadah apapun itu hukum asalnya adalah haram, nggak boleh kita lakukan. Kapan boleh kita lakukan? Kalau ada perintah dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi hukum asal semua ibadah itu haram. Maka kita bisa melakukan sholat misalnya, ya sholat 5 waktu. Kenapa kita lakukan? Ada contoh dari Nabi, ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada sholat rawatib, kita lakukan karena ada perintah dari Nabi. Kemudian ada sholat tahiyatul masjid, kemudian ada sholat duha, sholat malam kita lakukan karena ada perintah dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian semisal kita akan melakukan sholat qadha, anggota keluarga kita ada yang meninggal, kemudian sebelum meninggal dia sakit 2 tahun misalnya, 2 tahun ini dia tidak sholat. Kemudian sebagian kata tokoh masyarakat, oh ini harus diqadha sholatnya, karena dia nggak sholat selama 2 tahun, diqadha sholatnya. Berarti kalau sehari tidak sholat 17 rakaat, berarti kalau setahun pinten Pak? Banyak ya, sekian ribu rakaat. Kalau 2 tahun ditambah lagi, dibagi-bagi, ahli warisnya ada berapa sini? Ada 10, warisannya gelem, mosok sholatnya ra gelem, harus mau sholat. Masing-masing ada 300 rakaat yang dilakukan misalnya. Nah ini sekarang dengan contoh seperti ini, Nabi mencontohkan enggak? Sahabat mencontohkan enggak? Kalau enggak, ya enggak usah kita melakukan. Apalagi kalau enggak mau mensolatkan ini, sholat qadha berarti bayar fidyah saja misalnya. Bayar fidyah 2 tahun itu sekian, berarti sekian puluh juta misalnya. Ya kalau ada contohnya kita lakukan, kalau enggak ada contohnya jangan sampai kita lakukan. Jadi Islam itu sebetulnya simple. Pokoknya yang dikerjakan Nabi kita lakukan, yang diperintahkan Nabi kita lakukan. Kalau enggak, ya sudah kita tawakuf, kita berhenti, enggak usah melakukan dulu. Nanti kalau ada dalilnya baru kita lakukan. Ya, jadi ini wala na'budu illa bima syara'a. Kita tidak beribadah kepada Allah kecuali yang ada syariat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penjelasan pertama ya dari surat Al-Qadar ini. Kemudian yang kedua, takriru aqidatil qadha wal qadar. Adanya penetapan akidah Ahlussunnah wal Jamaah untuk mengimani qadha wal qadar, atau dengan bahasa kita wajib beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan harus kita pahami di sini bahwasanya takdir itu di sisi Allah Subhanahu wa taala semua itu baik. Jadi takdir di sisi Allah, bagi Allah Subhanahu wa taala semua takdir itu baik. Tetapi di sisi makhluk
Ya, kita alami ada takdir baik, ada takdir yang buruk. Misalnya kita dapat rezeki banyak, berarti takdir baik. Rezekinya tambah banyak, berarti takdirnya banyak, baik banget untuk diri kita. Rezekinya seret, berarti takdir yang buruk. Tambah rantai duit, tambah buruk. Kemudian diri kita sehat, takdir baik. Enggak sehat, berarti takdir buruk. Kita punya anak soleh-solehah, takdir baik. Anak yang toleh-tolehah, apa Pak? Toleh-tolehah. Ini tolah-toleh ya. Berarti itu takdir yang buruk. Jadi kita sudah tahu, sudah merasakan mana takdir yang baik, mana takdir yang buruk. Ya, tetapi kita yakini semua ini datangnya dari Allah. Kemudian kita harus menerima semua takdir yang ada pada diri kita. Allah yang menentukan takdir, maka kita tinggal mengikutinya. Tetapi kita harus tekankan pada diri kita ini, jangan sampai kita menerima begitu saja takdir yang buruk. Kita berusaha menjauhi takdir yang buruk semampu kita. Ya, kita nggak pinter-pinter, ya tetap belajar terus. Siapa tahu kita itu akan mendapatkan takdir yang baik, yaitu pintar. Ya, kita semisal usaha ini gagal, itu gagal, ya terus usaha. Siapa tahu nanti usaha yang kesekian itu akan berhasil. Kita nggak mau kalau mendapatkan takdir yang buruk. Tapi kalau itu sudah terjadi pada diri kita, maka itulah takdir ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dijelaskan di sini, kalau kita beriman kepada takdir, yatadzammanu arba'ata umurin, maka ada 4 hal yang harus kita imani. Jadi ketika kita mengikrarkan bahwasanya kita itu iman kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ada 4 hal yang harus kita imani. Pertama, al-imanu bi anna Allah Ta'ala alima bi kulli syai'in jumlatan wa tafsilan azalan wa abadan. Beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha mengetahui segala sesuatu. Allah alim, maha mengetahui segala sesuatu, baik itu secara global maupun secara terperinci, yang dulu kala sebelum ada awalnya maupun yang akhir. Itu Allah maha mengetahui. Karena tidak setiap orang dari kaum muslimin, muslimah ini mereka percaya tentang masalah Allah itu maha mengetahui tentang takdir. Dianggap bahwasanya manusia itu ya sudah jalan sendiri-sendiri, tidak terikat dengan adanya takdir. Allah tidak tahu tentang takdir hamba kecuali sudah terjadi. Maka ini adalah termasuk pemahaman yang salah. Kemudian yang kedua, al-imanu bi anna Allah kataba dzalika fi lauhil mahfuz. Mengimani bahwasanya Allah itu telah mencatat semua takdir tadi di lauhil mahfuz. Ini harus kita imani. Semua itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di lauhil mahfuz, yaitu sebuah kitab yang di situ tercatat semua takdir dari makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis dijelaskan, kata Allah maqadirul khalaiqi, Allah telah mencatat semua takdir makhluk qabla ayakhluqas samawati wal arda bi khamsina alfa sanatin. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencatat semua takdir makhluk 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Jadi sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, 50.000 tahun sebelumnya itu Allah sudah mencatat semua takdir yang terjadi di alam semesta ini, termasuk takdirnya kita semua. Sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mau jadi apa, kerja apa, dapat siapa, jodohnya siapa, rezekinya bagaimana, anak kita bagaimana, orang tua bagaimana, kerja kita apa, dan seterusnya. Itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam hadis lain dijelaskan, seandainya semua pohon yang ada di bumi ini dijadikan sebagai pena, semua lautan itu dijadikan sebagai tintanya, maka tidak mampu untuk mencatat semua takdir yang Allah tetapkan bagi alam semesta ini. Enggak mampu, enggak cukup. Ya, untuk diri kita saja, mulai dari kita di kandungan, lahir sampai kita meninggal, itu kalau mau dicatat per detiknya, banyak sekali diri kita. Ya, belum kita, belum keluarga kita, manusia.
belum dari daun-daunan yang ada di pohon. Kita bayangkan pohon beringin, begitu banyak daunnya, itu semua daunnya rontok, itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian al-imanu bi anna jami'al kainat la takunu illa bi masyiatillahi. Beriman bahwasanya semua yang ada ini tidak terjadi kecuali atas masyiah, atas kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ketika Allah mentakdirkan sebagian di antara hambanya masuk ke dalam surga, itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sudah dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Dan Allah menakdirkan sebagian dari hambanya masuk neraka, itu juga di bawah masyiah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terkadang sebagian di antara kita itu juga mosok Allah itu seperti itu. Allah kejam, Allah tidak adil. Mosok makhluk-makhluknya sendiri dimasukkan ke dalam neraka. Mosok makhluknya sendiri diberi musibah yang begitu beratnya. Ya, maka kita tidak boleh berpikiran seperti itu. Intinya kita harus husnudzon. Semua itu akan ada hikmahnya dan yang tahu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi sekali lagi di sini bahwasanya kita harus beriman bahwasanya semua takdir itu atas kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak ada satupun takdir yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tidak ada. Itu tidak ada. Sehingga dalam hadis dijelaskan bahwasanya perkataan Ubadah bin Samit kepada anaknya, "Ya bunayya, wahai anakku, lan tajida ta'amal imani, engkau tidak akan mendapatkan manisnya iman hatta ta'lama annama asabaka lam yakun liyukhti'aka." Wahai anakku, engkau tidak akan merasakan nikmatnya iman sampai engkau mengetahui bahwasanya apa yang akan menimpa kamu, jadi apa yang ditakdirkan untuk kamu tidak mungkin terlewat, pasti itu akan menimpa kamu. Wa ma akhta'aka lam yakun yusibaka, dan apa yang tidak tertulis untukmu pasti tidak akan terjadi untuk kamu. Jadi apa yang ditetapkan Allah, yang ditakdirkan Allah pasti terjadi. Dan yang tidak ditakdirkan Allah pasti tidak terjadi. Pasti tidak terjadi. Inna awwala ma khalaqallah qalam. Sesungguhnya awal yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah pena. Man mata ala ghairi hada falaysa minni. Dan barang siapa yang mati kok dia tidak memiliki keyakinan seperti ini, maka itu bukan termasuk golonganku, golongannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini tentang yang nomor 3. Yang nomor 4, al-imanu bi anna jami'al kainat makhluqatun lillahi ta'ala. Kita harus mengimani bahwa semua yang ada ini adalah makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciptaannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi enggak ada yang bukan ciptaannya Allah, itu enggak ada. Semua itu asal muasalnya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal imanu bil qadar ala ma wasafna la yunafi ayakuna lil abdi masyiatan fi af'alil ikhtiyariyah wa qudrah 'alaiha. Tetapi dalam beriman kepada takdir ini, atas apa yang kita sifatkan, itu tidak mengesampingkan bahwasanya hamba itu juga punya keinginan. Hamba itu juga punya kehendak. Hamba itu juga bisa memilih, tapi kehendak hamba itu di bawah kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita bisa membedakan mana yang kita itu bisa menghendaki, mana yang tidak bisa kita kehendaki. Jadi misalnya kita di dalam seperti ini, kita mau ke sana keluar, itu kan kita ada keinginan, saya tak mutusik lah.
Ya, kemudian di depan kita ada minuman, kemudian kita kan pengen minum, kita ambil minuman ini. Itu kita punya kehendak. Tapi kehendak kita di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita mau keluar, tapi Allah enggak menghendaki kita keluar. Mungkin sebelum keluar kita dipanggil, mungkin sini dulu duduk. Enggak jadi kita keluar. Kenapa? Allah tidak menghendaki kita keluar. Ya, kemudian kita mau minum, kita pegang gelasnya, kemudian dipanggil temennya sini dulu, kita letakkan, kita ke sana, nggak jadi minum. Karena apa? Allah belum menghendaki kita minum. Tapi ada juga yang itu adalah bukan termasuk kehendak kita dan langsung kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita saking dinginnya menggigil, greges badannya. Ya, kita pengen ojo greges. Ya nggak bisa, karena itu langsung di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak ada ikhtiar, kita nggak ada pilihan. Kemudian ada lomba pidato misalnya. Kemudian kita karena penontonnya itu banyak, kemudian kita maju, gimana Pak? Ngewel ya? Nervous ya? Tangannya mungkin pegang langsung dredeg seperti ini. Kakinya gemeter. Padahal kita ojo dredeg, ojo nervous, ojo dredeg. Walaupun kita ngomong ojo dredeg, tapi itu di luar kehendak kita mesti dredeg. Ya, karena jumlah dari audien yang nonton itu kan banyak. Kita nggak terbiasa menghadapi yang seperti itu. Itu adalah di bawah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ya, ketika ada dua jalan, yang sana jalan menuju surga, sini jalan menuju neraka. Kita kan juga bisa memilih. Kalau kita pengen masuk surga, berarti jalan ini yang harus saya tempuh, karena jalan ini adalah menuju neraka. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, manusia itu punya kehendak. Misalnya dia mau berjalan menuju suatu kota. Kemudian kalau kota A itu penuh dengan keamanan, penuh dengan limpahan rezeki, penuh dengan luar biasa, serba enak, nikmat, kemudian damai, aman. Kemudian kalau ke kota B di sana penuh dengan peperangan, kemudian banyak penyakit, banyak orang jahat, kemudian paceklik, nggak ada makanan yang enak-enak dan seterusnya. Kita punya pilihan, mana yang akan kita pilih? Pasti kita milih ke jalan yang A. Ya, karena kita punya kehendak, tapi kehendak kita memang di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada dua minuman. Ya, sebelah kanan apa Pak? Es jeruk ya, seger, es jeruk. Sini es peceren. Ya, enggak seger. Lah, kita ketika ngelak haus, mana yang kita ambil? Jelas yang es jeruk ini yang akan kita ambil. Kemudian es got ini yang enggak mungkin akan kita ambil. Kenapa? Kita punya kehendak. Masing-masing kita punya kehendak, bisa memilih. Kita bisa memilih. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika diri kita bisa beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala ini, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Di antaranya apa? Al-i'timad 'alallahi taala. Kita bisa menyandarkan diri kita ini benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Inda fi'lil asbab bihaitsu la ya'tamidu 'alas sabab. Ketika melakukan suatu sebab, bukan malah bersandar kepada sebab. Ya, bukan malah bersandar kepada sebab, li'anna kulla syai'in biqadrillahi ta'ala. Karena segala sesuatu itu di bawah takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena terkadang kita itu bersandarnya tidak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi bersandar kepada sebab. Nek pengen sugih mesti kudu kerja. Nah, kerja ini kan sebab kita itu sugih. Padahal nggak semua orang sugih itu mesti kerja. Warisan, ya, tokoh-tokoh warisan saka wong tua, saka mertua, itu kan nggak mesti harus kerja keras, enggak. Tengok-tengok ning dalan misalnya di situ ada orang lewat, Pak, sini tanah yang dijual ada enggak? Oke, nonton. Butuh pinten? Aku butuh 5.000 meter untuk ternak ini dasarnya. Oh ya ada, situ pas. Tengok-tengok itu langsung dapat uang. Kenapa? Ya, ini rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak boleh
bersandar kepada sebab, tapi kita memang harus melakukan sebab ketika kita pengen bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu sehat mentok, aku lari-lari terus, aku olahraga. Betapa banyak orang yang olahraga tapi tetap sakit. Kok kamu sehat sekarang rutin minum obat? Betapa banyak orang minum obat tapi juga nggak sehat-sehat. Ya kamu bisa kaya seperti ini, ya saya kerja siang malam. Betapa banyak orang kerja siang malam tapi tidak kaya. Anakmu api-api kan seperti ini. Iyalah, api-api ayu-ayu, bapaknya ganteng, ibunya ayu. Anakmu bisa pintar-pintar, iyalah. Dulu saya itu juara 1, istri saya juga juara 1. Nah, kadang-kadang kita itu bersandar kepada sebab, lupa kita itu harus bersandarnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segede pahami ini ya. Jadi kita bersandarnya itu kepada Allah. Ya, bukan kepada sebab tadi. Bukan kepada wasilah perantara tadi, enggak. Tapi memang ketika kita hidup, kita juga harus melakukan wasilah sebab tadi itu harus kita lakukan. Tetapi jangan sampai kita bersandar kepada itu. Karena kalau itu kita lakukan, kita bersandarnya kepada sebab saja, wis olahraga terus kok ya tetap loro. Emang olahraga itu mesti marak sehat? Kan enggak mesti juga. Marak mati bisa, Bang. Bisa ya, futsalan mati ada. Ya pemain bal semangat bal-balan tiba-tiba kolab di tengah lapangan. Itu enggak semua olahraga itu menyehatkan, tapi memang olahraga termasuk wasilah sebab yang dilakukan seseorang untuk sehat. Tapi ini bukan prioritas utama. Ini hanya sebagai sebab saja. Maka kita nggak boleh bersandar kepada sebab. Tapi sekali lagi kita melakukan sebab untuk mencapai tujuan tadi. Yang kedua, alla yu'jibal mar'u binafsi inda husuli muradi. Jangan sampai seseorang itu, kalau kita beriman kepada takdir, seseorang itu tidak akan takjub pada dirinya ketika mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya, tidak takjub kepada dirinya ketika dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Kenapa? Sebetulnya ini tuh sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, pengen dia anak pinter, kita kan sudah pinter, juara di kelasnya dulu. Pengen dia anak pinter-pinter, saya cari istri juga harus pinter. Ya, kemudian akhirnya dia cari istri yang pinter, anaknya pinter-pinter. Nah, tenan toh, nek bapaknya pinter, ibunya pinter, anak ini mesti pinter. Mesti atau enggak, Pak? Sentuh lali ada enggak? Ya ada saja. Ya, paknya cerdas, ibunya cerdas, anaknya orang pinter, itu juga ada saja. Ada saja. Ya, aku misal saya kulitnya putih, saya pengen anak saya putih-putih, golek bojo sing kulitnya putih juga. Kok anaknya apa mesti putih semua? Sing ireng ada enggak kira-kira? Ya mungkin saja, kalau Allah mengendaki ada yang ireng, ada yang ireng. Maka ketika kita beriman kepada takdir, kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, kita tidak takjub kepada diri kita sendiri. Karena itu adalah semata-mata takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tumakninah yang ketiga, warohah nafsiyah bima yajri alai min aqdari la fala yaqluqu bi fawatin mahbubin au husulin makruhin. Hati kita itu, kalau kita beriman kepada takdir, hati kita itu akan tumakninah, akan menerima, ya nerimo. Kemudian perasaan kita, hati kita juga akan lapang saja ketika terjadi pada diri kita sesuatu yang tidak kita inginkan. Ya misalnya udah kerja terus kok telalai duitnya urung akeh misalnya, ya wis ora apa-apa, penting saya sudah ikhtiar berusaha, memang takdir rezeki saya seperti ini. Sudah ikhtiar olahraga ben awake sehat tapi kok tetap loro, ya tidak apa-apa. Yang penting saya sudah ikhtiar, ini takdir saya. Lapang, enak dada ini. Kita udah berusaha didik anak kita, ya ben pinter-pinter tapi kok anak sing ora pinter, ya sudah, yang penting saya sudah ikhtiar. Memang ini takdir ketentuan Allah kepada diri kita. Nyekolahkan anaknya sampai sarjana, ya sampai S1, S2, S3 misalnya. Tapi kok kerjaan anak kita biasa saja, tidak seperti yang kita harapkan. Ya sudah, ini takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah sekilas saja.
Ya, sekelas gambaran bagaimana kita memahami takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penjelasan yang ketiga adalah fadlu Lailatul Qadri wa fadlu ibadah fiha. Adalah fadilah, keutamaan tentang malam Lailatul Qadar dan keutamaan ketika beribadah di malam Lailatul Qadar. Dan jelas dijelaskan dalam ayat tadi, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau kita hitung sekitar berapa tahun? 83 tahun lebih 3. Ya, 83 tahun. Anggap 83 tahun. Hanya dengan mengerjakan ibadah satu malam saja lebih baik daripada kita beribadah 83 tahun. Jadi misalnya kita hidup di dunia ini pengen pinten tahun Pak? Kesangi jenengan. Pengen berapa tahun hidupnya? Ya, misalnya pinten? Misalnya kita hidup di dunia aku pengen 75 tahun. Misalnya ya. Anggap kita balik itu 15 tahun. Berarti 75 dikurangi 15 itu sudah 60 tahun. Kita ibadah terus selama 60 tahun, ibadah terus. Itu kalah dengan ibadah satu malam di malam Lailatul Qadar, karena satu malam itu seperti ibadah 83 tahun. Oh nek ngono aku pengen umure 90 tahun misalnya. Ya, pengen 90 tahun. 90 tahun dikurangi 15 75 tahun. Berarti ibadah kita selama 75 tahun itu masih kurang. Ya, masih kalah dengan yang satu malam pada malam Lailatul Qadar. Maka dijelaskan dalam hadis Nabi, seandainya seorang hamba itu mau sholat isya secara berjamaah di masjid, itu sudah mendapatkan ibadah yang banyak, pahala yang banyak, hanya sholat malam saja. Apalagi ditambah dengan sholat tarawih, apalagi dengan baca Al-Quran, apalagi dengan sedekah dan seterusnya, maka pahala itu akan sangat banyak sekali. Kemudian waktuha, kapan waktu Lailatul Qadar ini? Dijelaskan oleh Nabi SAW, taharau Lailatul Qadri fi al-witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar ini, carilah malam Lailatul Qadar ini di 10 hari terakhir bulan Ramadan. 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yaitu di malam-malam ganjil. Jadi misalnya besok itu tanggal 21 Ramadan, berarti malam ini malam 21, berarti ada kemungkinan ini malam Lailatul Qadar. Nanti malam 23 ada kemungkinan lagi malam Lailatul Qadar. Maka kita harus perbanyak ibadah di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, karena pahalanya itu memang sangat banyak, sehingga banyak orang mereka itu merelakan tidak tidur semalam untuk mengharapkan datangnya atau mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kemudian kaifa yataharul muslim Lailatul Qadar, bagaimana seorang muslim itu bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar? Maka diantaranya adalah memperbanyak ibadah. Kata Nabi SAW, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang dia menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan sholat maghrib secara berjamaah, isya secara berjamaah, tambah sholat tarawih, baca Quran, sedekah, zikir dan seterusnya, dengan penuh iman dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosa dia yang telah berlalu. Wa yustahabu du'a fiha wal iktsar minha. Disunahkan banyak berdoa di malam Lailatul Qadar tadi. Di antaranya adalah apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni.
Maka itu diperbanyak di malam-malam ganjil mengharapkan adanya malam Lailatul Qadar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala asyru. Jadi ketika masuk 10 hari terakhir, syadda min zarahu. Nabi mengencangkan sarungnya. Jadi menjauhi istrinya. Untuk apa? Banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ahya lailahu. Kemudian beliau menghidupkan malamnya, wa iqadhu ahlahu, membangunkan keluarganya agar banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alamatuha, bagaimana ciri dari malam Lailatul Qadar ini? Lailatul Qadri lailatun samhah. Malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang cerah. Malam yang cerah. Taliqah, indah. Laharah wala baridah. Tidak terasa panas, tidak terasa dingin. Tusbihu syamsu sabihatuha du'ifatan hamra. Di pagi harinya itu matahari terbit dengan cahaya yang lemah, cahaya kemerahan. Jadi ketika matahari terbit itu kita bisa melihat matahari itu kuat mata kita. Beda dengan terbit di hari-hari biasa. Karena kuatnya cahaya matahari, mata kita nggak kuat menatap. Tapi kalau malamnya itu malam Lailatul Qadar, itu diantara cirinya itu pagi matahari itu lemah cahayanya, maka kita bisa melihat. Sabihatu Lailatul Qadri tatlu syamsu la syi'a laha. Di pagi hari malam Lailatul Qadar, matahari itu tidak silau. Ka'annaha tastun hatta tartafi'a, seperti bejana. Ya, seperti bejana redup bisa dilihat kemudian sampai matahari itu terbit. Jadi ini adalah sekilas tentang bagaimana malam Lailatul Qadar, fadilah keutamaan untuk kita semuanya. Yang nomor 3 adalah istihbabul iksari min qiraatil Quran. Kita disunahkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Wasima'ahu fiha limu'aradati Jibril Rasul Al-Qur'ana fi Ramadan marrataini. Nah, di malam Lailatul Qadar ini disunahkan kita untuk memperbanyak bacaan Al-Quran. Ya, secara umum di bulan Ramadan kita diperintahkan untuk memperbanyak dari bacaan-bacaan Al-Quran. Sebagaimana Jibril dan Nabi SAW itu simaan. Jibril membaca, Nabi Muhammad SAW itu mendengarkan. Ketika di bulan Ramadan sampai 2 kali. Ya, sampai 2 kali. Itu diperdengarkan dari Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Maka di antara tugas kita adalah ketika kita merasa belum bisa membaca Al-Quran, gimana caranya kita belajar membaca Al-Quran. Ketika kita merasa bacaan Al-Quran kita belum baik, maka kita perbaiki bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik. Ya, karena memang banyak pahala yang akan kita dapatkan ketika diri kita itu mau membaca Al-Quran. Ya, sebagaimana disampaikan oleh Nabi SAW, kalau kita membaca Al-Quran, maka pahalanya itu adalah per huruf. Pahalanya per huruf. Jadi semisal kita membaca Alif Lam Mim, itu sudah 3 huruf. Dan 1 huruf itu dihitung dengan 1 kebaikan. 1 huruf, 1 kebaikan. Kemudian bisa dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Ketika kita membaca 1 baris dari Al-Quran, maka sudah banyak pahala yang akan kita dapatkan. 1 baris berapa huruf kira-kira? Bun pernah ngitung ya? Sekitar 30-an sampai 40 huruf 1 baris. Ya, kemudian kalau 1 halaman berapa baris? 15 baris. Berarti kalau kita membaca Al-Quran 1 halaman saja,
Satu halaman saja itu sudah sangat banyak pahala yang akan kita dapatkan. Ya, 30 kebaikan dikali 15 itu sudah 450 kebaikan. Kalau dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat, itu sudah 4.500 kebaikan kita dapatkan ketika kita membaca hanya satu halaman dari Al-Quran saja. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, jadi ketika kita membaca Al-Quran, Masya Allah, banyak pahala yang kita dapatkan. Maka ini jadi motivasi untuk kita semua, hendaklah kita merutinkan untuk membaca Al-Quran. Karena terkadang seorang muslim itu rutinnya di bulan Ramadan. Nek wis Ramadan ini selesai, Qurannya ditutup, dibuka meneh kapan? Sok Ramadan meneh. Nah, ini termasuk kesalahan. Ya, termasuk kesalahan. Karena termasuk tanda kebaikan seseorang adalah ketika orang tersebut masih bisa melakukan ibadah tersebut. Ya, min alamati qabulil amali al amalu ba'daha. Termasuk ciri atau tanda ibadah seseorang itu diterima kalau orang tersebut itu masih bisa melakukan ibadah tersebut. Jadi ketika Ramadan kemarin kita baca Al-Quran terus, setelah Ramadan kita tetap baca Al-Quran walaupun porsinya beda dengan Ramadan, maka itu tandanya bacaan Quran kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika di bulan Ramadan kemarin kita itu rajin melakukan sholat malam, sholat raweh, kemudian setelah itu kok kita belas tidak sholat malam sampai datang tarawih lagi, berarti tanda tarawih kita bisa jadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita sudah meninggalkan ibadah sholat malam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu sekilas gambaran tentang isi dari surat Al-Qadar. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan ilmuwan bagi kita semua, kemudian bisa meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ada benarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada kekurangan dari saya pribadi. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.